Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan latihan soal penilaian akhir semester 1 kelas 10 mata pelajaran PPKN. Baik, langsung saja pada soal nomor 11. Nah, kenapa ini nomor 11? Karena soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 sudah kami bahas di video sebelumnya. Baik, langsung saja. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten kota dilaksanakan oleh kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Dibantu oleh perangkat daerah, penyelenggara pemerintah daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas pemerintahan negara. Berpedoman pada asas pemerintahan negara. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah A dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik disebut asas A. Proporsionalitas, B. Efisiensi, C. Keterbukaan, D. Akuntabilitas, E. Efektivitas. Nah, ini yang ditanyakan adalah asas yang berorientasi yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi di dalam soal ini adalah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah itu ada beberapa asas Nah, jadi yang dimaksud dari pertanyaan ini jawabannya adalah apakah yang A? Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah asas apa yang jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah asas efisiensi. Jawabannya adalah yang B. Jadi jawaban yang B ini asas efisiensi ini adalah apa? Yaitu asas yang berorientasi asas yang berorientasi berorientasi pada minimalisasi penggunaan penggunaan apa? Yaitu sumber daya minimalisasi sumber daya dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan negara atau yang ditanyakan di dalam soal. Nah, kalau yang dimaksud dengan asas proporsionalitas apa? Yaitu asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan apa? Yang mengutamakan keseimbangan Asas yang mengutamakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Mengutamakan antara hak dan kewajiban menyeimbangkan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara penyelenggara negara. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan hak dan kewajiban penyelenggara negara. Sedangkan asas efisiensi ini adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara. Yang selanjutnya asas keterbukaan ini apa? Yang dimaksud dengan asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini yaitu yang membuka diri terhadap hak masyarakat yang membuka diri terhadap masyarakat. Untuk apa itu? Untuk memperoleh informasi untuk memperoleh
memperoleh informasi yang tentunya yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sedangkan yang dimaksud dengan asas akuntabel atau akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini akuntabel ini adalah asas yang lebih tepatnya adalah harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan asas efektivitas asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna. Efektif itu adalah tepat guna atau tepat sasaran. Tepat guna atau tepat sasaran. Nah, jadi yang dimaksud dengan efisiensi ini adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara, ya. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah tentang asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi soal nomor 11 ini tentang asas penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya pemerintahan negara daerah, ya. Ada beberapa asas, salah satunya adalah asas proporsionalitas, efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, dan efektivitas. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 12. Nah, karena ini soalnya panjang, jadi langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, di sini di pertanyaannya adalah berikut ini yang berbatasan darat dengan Indonesia adalah, nah ini yang ditanyakan adalah berikut ini adalah negara yang berbatasan darat atau berbatasan langsung dengan Indonesia adalah A. Australia, B. Thailand, C. Filipina, D. Singapura, E. Papua. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jadi di sini adalah negara, sekali lagi negara yang berbatasan langsung darat dengan Indonesia itu adalah negara Papua Nugini. Jawabannya adalah yang E. Nah, wilayah daratan Indonesia dikelilingi berbatasan dengan negara-negara tetangga. Jadi wilayah daratan Indo berbatasan dengan sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Filipina. Yang kedua itu sebelah mana? Yang kedua adalah sebelah selatan, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Australia dan samudra apa? Itu samudra Indonesia. Nah, yang ketiga berbatasan sebelah barat. Sebelah barat ini berbatasan langsung dengan samudra Indonesia. Yang keempat yaitu sebelah mana? Yang keempat sebelah timur. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, dengan Papua Nugini, Timur Leste, dan Samudra Pasifik. Pasifik. Nah, ini adalah beberapa negara yang
Wilayah daratan Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara. Ada sebelah utara, sebelah selatan, barat, dan timur. Di mana sebelah utara ini dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Selatan berbatasan langsung dengan Australia dan Samudra Indonesia. Barat, Samudra Indonesia. Yang keempat adalah timur, Papua Nugini, Timur Leste, dan Samudra Pasifik. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 13. Nah, bela negara adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara mulai anak-anak sampai orang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, upaya bela negara di Indonesia telah dijadikan hari peringatan yaitu setiap tanggal 19 Desember melalui Kepres nomor 28 tahun 2006. Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan mengumumkan tidak adanya lagi negara Indonesia. Ketika itu Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno memberikan mandat penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk menjalankan pemerintahannya dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Padang, Sumatera Barat. Guna menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wahana bagi peserta didik dalam pembelaan negara karena dapat menanamkan A. Jiwa anti penjajah, B. Nasionalisme dan patriotisme, C. Keberanian, D. Rasa solidaritas, E. Gotong royong. Nah, ini yang ditanyakan adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sini atau pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan sebagai wahana. Ya, wahana apa? Yaitu jawaban yang tepat adalah sebagai wahana untuk menumbuhkan anak-anak khususnya di sekolah ya, yaitu menumbuhkan apa? Menumbuhkan apa? Ya, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, di pasal 37 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan ya, menjelaskan bahwa pendidikan atau PPKN, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan ya, memiliki rasa dan cinta tanah air ya, bangsaan dan cinta tanah air. Nah, maka dengan demikian pembentukan rasa bangga, kebanggaan dan cinta tanah air ini peserta didik dapat dibina melalui apa? Melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Nah, lalu konsep kebangsaan dan cinta tanah air ini sangat berkaitan erat dengan makna upaya apa? Upaya bela negara. Upaya bela negara. Berkaitan erat dengan makna upaya bela negara. Nah, kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini merupakan apa? Merupakan realisasi dari konsep nasionalisme ya, dari konsep nasionalisme dan patriotisme. Nah, jadi nasionalisme ini adalah rasa kebangsaan, ini nasionalisme, sedangkan patriotisme ini adalah cinta tanah air. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 14. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diembankan kepada titik-titik. A. Tentara Nasional Indonesia, B. Sumber daya alam, C. Pegawai negeri sipil, D. Para pemuda dan pelajar, E. Warga yang tinggal di perbatasan. Ini yang ditanyakan adalah sebagai kekuatan utama. Ada kekuatan utama, terus juga ada kekuatan
pendukung. Nah, kekuatan utama diembankan kepada siapa? Itu diembankan kepada Tentara Nasional Indonesia. Jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor 14 adalah yang A. Nah, jadi komponen utama ya, komponen utama ini dalam SIS HAMKA Merata terdiri atas TNI dan apa? Dan Polri. Jadi sekali lagi kekuatan utama di sini atau komponen utama dalam SIS HAMKA Merata, dalam SIS HAMKA Merata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini yang pertama adalah utama, ini adalah komponen utama ini adalah TNI dan Polri, sedangkan komponen pendukung adalah siapa? Yaitu rakyat. Nah, karena di soal pun sudah diketahui sebenarnya ya, bahwasannya di sini usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Indonesia sebagai kekuatan utama. Nah, berarti jawabannya di soal pun sudah ada sebetulnya. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 15. Kelompok kepentingan atau kelompok advokat atau kelompok lobi adalah suatu perkumpulan, bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM ya, yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya. Kelompok yang khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dari masyarakat, namun masih mencakup pada bidang yang luas disebut A. Pressure Group, B. Interest Group Anomi, C. Interest Group Asosiasi, D. Interest Group Institusional, E. Interest Group non-asosiasi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah ini yang ditanyakan, jawaban yang tepat adalah Interest Group Asosiasi. Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi sekali lagi ini yang dimaksud dengan interest group ini, interest group asosiasi ini adalah kelompok khusus ya, kelompok khusus yang didirikan, kelompok khusus yang didirikan yaitu untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu ya. Nah, di sini untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dari masyarakat, namun yang mencakup pada bidang yang luas. Contohnya apa di sini? Ya, jadi contoh dari interest group asosiasi ini adalah misalnya Muhammadiyah, NU ya. Contohnya yaitu kelompok Muhammadiyah, terus juga NU, Nahdlatul Ulama, ini double M ya, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kadin, dan SPSI. Kadin dan SPSI. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 16. Pengertian sistem politik secara umum adalah semua kegiatan politik dalam sebuah negara atau masyarakat yang berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kepentingan-kepentingan politik tersebut. Di Indonesia sendiri pernah menerapkan jenis sistem politik yang berbeda dari waktu ke waktu, termasuk beberapa kali pengertian sistem politik dari awal kemerdekaan hingga akhir Orde Lama. Kemudian berlanjut rezim Orde Baru, era reformasi, sehingga saat ini peran serta terhadap sistem politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah titik-titik. A. Memilih anggota DPR dan dalam pemilu. B. Membentuk organisasi kemasyarakatan. C. Menyebarkan isu-isu yang tidak benar. D. Ikut kampanye salah satu partai politik. E. Memberikan suara dalam pemilihan ketua OSIS. Nah, ini yang ditanyakan adalah peran serta terhadap sistem politik yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah, nah kalau kita lihat ya, option yang A di sini memilih anggota DPR dalam pemilu, ini kurang tepat karena bukan lingkup sekolah, ini lingkup negara ya atau pemerintahan. Yang B, membentuk organisasi kemasyarakatan, ini tidak tepat karena ini lingkupnya adalah kemasyarakatan. Yang C, menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Nah, ini menyebarkan isu-isu hoax ya, hoax
Hoak ini bisa di masyarakat atau bangsa dan negara. Berarti yang C pun masih kurang tepat. Yang D, ikut kampanye dalam satu partai politik. Nah, ini pun tidak tepat karena ini berlakunya di masyarakat atau bangsa dan negara. Nah, jawaban yang tepat adalah memberikan suara dalam pemilihan ketua OSIS. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah yang E. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 17. Politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan Indonesia, sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Jadi Indonesia ini tidak menganut pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Sistem politik Indonesia berdasarkan kedudukan rakyat yang menganut demokrasi A. Liberalisme, B. Kapitalisme, C. Sosialisme, D. Komunisme, E. Pancasila. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah jawaban yang tepat adalah yang E. Yang E ya. Nah, jadi pengertian sistem demokrasi Pancasila ya, sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi, berdasarkan kerakyatan yang dijiwai dan diintegrasikan dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya ya, dengan sila yang lainnya. Nah, sejarah demokrasi Indonesia ini sebelumnya sudah berlaku beberapa demokrasi ya. Ada yang disebut juga dengan demokrasi parlementer, terus juga demokrasi terpimpin. Nah, terus juga yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Nah, ini beberapa demokrasi yang pernah berlaku di negara kita. Nah, yang sekarang yang berlaku atau berdasarkan kekuasaan rakyat menganut sistem demokrasi Pancasila. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 18. Kegiatan warga yang ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan bernegara demi kepentingan bersama disebut A. Partisipasi politik, B. Sosialisasi politik, C. Diskusi politik, D. Partai politik, E. Apatis. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah di sini adalah kegiatan warga negara ya. Jadi warga yang ikut serta menentukan kebijakan dalam pemilihan pejabat. Berarti dalam pemilihan pejabat di sini salah satu contohnya adalah pemberian suara ya, surat suara ya. Jadi ikut serta dalam pencoblosan ya, atau memberikan hak dalam pemilihan misalkan pemilihan pejabat. Nah, jadi kegiatan warga yang ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat ini disebut juga dengan apa? Yaitu disebut juga dengan partisipasi politik. Nah, jadi partisipasi politik ini adalah seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta ya, seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif
secara aktif dalam kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah, upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, ini yang dimaksud dengan partisipasi politik. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Seperti apa? Yaitu seperti memilih pemimpin, ya, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 19. Seorang terdakwa mengajukan gerasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan gerasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Ya, di sini yang ditanyakan adalah lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden, yaitu A. MPR, B. DPR, C. MA Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, E. Komisi Yudisial. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah Mahkamah Agung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut, ya. Wewenang dari Mahkamah Agung apa saja? Poin yang pertama, ya, wewenangnya itu adalah mengadili pada tingkat kasasi. Mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, wewenang dari Mahkamah Agung ini adalah menguji peraturan perundang-undangan, ya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, jadi sekali lagi wewenang dari Mahkamah Agung yang pertama yaitu mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga yaitu, ya, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, yang keempat, memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai apa? Yaitu mengenai gerasi dan rehabilitasi. Nah, jadi sekali lagi wewenang dari Mahkamah Agung yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang ketiga memilih 3 orang hakim konstitusi atau Mahkamah Konstitusi, yang keempat memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi sebagaimana ditanyakan pada soal nomor 19. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal terakhir nomor 20, ikut serta warga masyarakat sebagai anggota politik tertentu merupakan implementasi dari Undang-Undang 1945 Amandemen Pasal A. Pasal 26, B. Pasal 27 ayat 1, C. Pasal 28, D. Pasal 28A, E. Pasal 29 ayat 2. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah pasal berapa di sini?
Yang jawaban yang tepat adalah pasal jawaban yang tepat adalah pasal berapa? Jawaban tepat adalah pasal 28. Nah, pasal 28 ya. Pasal 28 Undang-Undang 1945 ya, bunyinya ini adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ya, ditetapkan dengan undang-undang, Nah, jadi sekali lagi yang ditanyakan dalam soal ini adalah ikut serta warga masyarakat sebagai anggota politik tertentu merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pasal, khususnya ini pasal berapa ya, yaitu pasal 28 Undang-Undang 1945. Nah, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sekian kami akhiri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.